terkasih, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami bersama-sama boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang dari mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Pergamus disebut sebagai kota di mana iblis bertahta. Kalau kita perhatikan ayat 13. Di sanalah ada dewa Zeus atau Jupiter. Dapat kita bayangkan berarti betapa hebatnya guncangan dan tekanan jemaat Tuhan yang ada di sana. Ya, ada begitu banyak tantangan yang mereka harus hadapi, di mana mereka harus tetap berpegang teguh kepada nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, namun sayangnya ternyata tidak semua orang atau tidak semua anggota jemaat Pergamus berpegang pada iman mereka. Makanya di situ dikatakan di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Lalu di ayat 15 juga ada orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nikolaus. Nah, di ayat 14-15 ini ada apa dengan kelompok tersebut? Ada apa dengan kelompok itu? Ajaran Bileam mengingatkan kita kepada Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, Bapak Ibu. Tampaknya ajaran Bileam dan Nikolaus itu merupakan ajaran untuk berkompromi dengan dunia atau dengan permisif terhadap kebobrokan moral, Bapak Ibu. Maka dari itu, gereja harus bisa menyesuaikan diri dengan dunia, kata mereka, kata si ajaran-ajaran ini, Bapak Ibu. Nah, Wahyu kepada jemaat Pergamus mengajarkan tentang kesetiaan mutlak kepada Tuhan. Meskipun mereka hidup di tengah-tengah tantangan, khususnya di tengah pusat pemujaan berhala ini. Ada dewa-dewa tadi. Kini berhala di masyarakat di zaman sekarang mungkin bukan lagi Zeus ataupun juga Jupiter. Namun ada begitu banyak berhala-berhala di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, yang pastinya berhala tersebut membuat kita melupakan Tuhan, membuat kita terlalu fokus dengan hal yang bersifat sementara. Maka dari itu, ketika kita sudah menjadikan tempat Tuhan atau menggantikan tempat Tuhan dengan sesuatu hal yang bukan berasal dari Tuhan, sama saja kita sedang melakukan penyembahan berhala. Ya, misalnya materi, uang, atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil itu pun bagian dari berhala. Jadi terhadap itu semua Tuhan menghendaki kita untuk tidak kompromi. Tidak seperti ajaran Bileam maupun Nikolaus, kompromi terhadap hal-hal duniawi. Melainkan kita dengan tegas mengikuti apa yang Allah kehendaki.
Karena iman yang teguh akan teruji jika Tuhan menempatkan kita dalam situasi sulit dan kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun di kondisi zaman sekarang ini ada begitu banyak tantangan. Apalagi mungkin ada orang-orang tertentu rela meninggalkan iman. Ya. Tinggalkan iman, tinggalkan Yesus demi konten. Tinggalkan iman demi tawaran-tawaran yang menggiurkan. Artinya kita rela menjual iman keselamatan kita hanya untuk sesuatu yang bersifat fana. Jangan sampai. Biarlah kita semua tetap berpegang kepada Yesus Kristus. Karena dialah yang mempunyai keselamatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini biarlah kami boleh seluruh jemaat GKPA Penjernihan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami tetap kuat di tengah-tengah tantangan zaman. Tetap berpegang teguh dalam iman kami kepada Engkau, ya Bapa. Berkatilah kami semua, segala hal yang menjadi kami rindukan, kiranya Tuhan yang menolong kami dan mencukupkan maupun mengabulkan setiap doa-doa kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.